sampaikan di akhir pertemuan kita ini, dalam pengembangan sistem informasi desa, saya rasa ada 3 yang perlu ada pada kita terutama di desa. Yang pertama itu adalah komitmen, terus yang kedua ada kebersamaan, yang ketiga anggaran. Karena apapun yang kita lakukan, seperti ada bahasa yang biasa disampaikan oleh salah satu teman saya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu tanpa biaya. Nah, sehingga apapun yang ingin kita lakukan tidak terlepas dari biaya yang harus kita keluarkan, yang harus kita korbankan untuk meraih kesuksesan. Karena saya teringat kembali dengan bahasanya Mami Kartala, beliau adalah penggiat sistem informasi desa yang pada waktu itu beliau aktif di Combined Research Institution, yang dimana OpenSCD ini asalnya dari sana, dari sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Combined Research Institution. Bahasa beliau itu adalah membangun desa dengan data itu mahal, tetapi membangun desa tanpa data jauh lebih mahal. Disebarluaskan, disampaikan ke desa-desa yang lain agar desa-desa yang lain bisa timbul semangatnya begitu ya untuk mau memanfaatkan sistem informasi di desa. Nah, seperti yang Pak Ungang juga sempat itu sempat share informasi ya di Facebook terkait dengan adanya pembaharuan terkait dengan undang-undang desa, khususnya mengenai sistem informasi desa ya Pak, pembaharuan kalau nggak salah di bulan kemarin ya kalau nggak salah itu. Ya. Nah itu secara tegas memang disebutkan setiap desa perlu dan diharuskan untuk memanfaatkan sistem informasi di desa. Nah semoga memang diskusi-diskusi yang obrolan santai mungkin ya kita bisa menyebutnya supaya tidak terlalu tegang begitu. Obrolan santai yang sedang digagas oleh Pak Muhammad dan juga Pak Ungang ini bisa turut menyebarkan virus-virus baik gitu ya ke desa-desa supaya tadi misalnya seperti desanya dari Sebewe, jadi mungkin bisa turut berkontribusi bagaimana mengoptimalkan sistem informasi di desa. Seperti itu. Mungkin itu aja Pak, nanti saya akan ikut nimbrung-nimbrung di obrolan-obrolan. Terima kasih Pak Unggang dan Pak Muhammad. Siap, sama-sama. Makasih Mbak Perina. Mas Bram, ayo dong bagi ceritanya. Punya haba yang sebut. Apa tahu gitu. Ya, ayo cerita-cerita dulu. Ya, apa ya yang mau diceritakan ini ya? Kita kemarin ini cerita sepotong kemarinnya. Ayo. Ya, kita satukan misi bahwa bukan hanya NTB, tapi dunia menyapa OpenSeed gitu. Ini biar teman-teman yang dari Jakarta, Open Desa Jakarta, ya tahu bahwa NTB ini pusatnya seed untuk sebagai role modelnya untuk Indonesia sekarang ini. Nah, sekarang kami sedang melakukan koordinasi. Saya barusan dari BPMDes dan Kominfo terkait dengan pengembangan sistem informasi desa yang untuk di tingkat Kabupaten Bima. Ini kami dalam tahap ya sudah 50% tahap untuk kerjasama dengan Open Desa Nasional. Sekarang ini kami dan saya memantau sendiri terkait dengan server yang ada di Kominfo Kabupaten Bima. Sekarang kami sudah ada server tersendiri untuk OpenSeed sekarang ini. Ini alhamdulillah atas kerja semua tim-tim yang ada di Bapeda Provinsi, Bapeda Kabupaten, dan Kominfo dan BPMDes. Sekarang kami akan menunggu dari pihak Kominfo dan BPMDes sampai sejauh mana mereka ini pegang ini OpenSeed untuk digitalisasi desa untuk tingkat Kabupaten Bima. Sampai dan juga ini Bupati sudah merestui. Kemarin sempat kami diundang sama Bupati terkait dengan perkembangan untuk menuju Bima Satu Data untuk tingkat Kabupaten Bima. Nah, sekarang untuk
pengguna SIP yang ada di Kabupaten Bima sendiri, mungkin yang terbanyak kali ya di Indonesia, di Kabupaten Bima ini yang menggunakan SIP gitu. Makanya kenapa kami terus genjot dari pihak pemerintah untuk melakukan premiumkan satu SIP ini dijadikan satu premium keseluruhan 191 desa. Walaupun di desa-desa di pinggirnya belum begitu menikmati jaringan-jaringan yang diberikan oleh pemerintah. Kami terus genjot dengan adanya Bakti Nusantara itu, akhirnya untuk mengurangi black spot untuk desa-desa. Sekarang ini Kominfo sudah turun. Hari ini dia turun di selatannya Kabupaten Bima untuk mengecek tower-tower itu. Akhirnya kesiapan untuk menuju Bima satu data untuk Kabupaten Bima dan NTB satu data untuk NTB Nusa Tenggara Barat. Demikian, Bang. Oke, terima kasih Mas Bram, cakep betul. Ada teman lagi satu ya, Mbak Yana. Saya ingin menyapa Mbak Yana. Halo Mbak Yana. Halo Pak. Boleh kenalan dulu. Halo. Halo Mbak Yana Agustina. Makin jaringan. Ya. Kita kembali kepada Pak Muhammad. Yo. Ya. Oke, siap. Jadi saya ingin bercerita terkait dengan pengalaman kita yang ada di Lombok Timur. Ya, jadi di mana aplikasi sistem informasi desa ini kita mulai kenal itu melalui program Kompak, Mbak Verina. Nah, kebetulan di NTB itu ada namanya program Kompak, yaitu program kerja pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia, yang salah satunya adalah di NTB. Di NTB, dan waktu itu di tahun 2016 yang menjadi kabupaten binaan dari program Kompak adalah Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur dengan Lombok Utara. Nah, dan di tahun 2016 itu kita alhamdulillah bersama teman-teman yang dari Sumbawa, Bima, KLU, kita bisa ketemu di Lombok Raya pada waktu itu untuk pelatihan dasar, peningkatan dasar terkait dengan operator mengenai sistem informasi desa. Nah, dan setelah tahun 2016 itu kita mulai, kalau saya di Rarang Selatan mulainya bulan November, sekitar 15 November 2016 kami sudah mulai menerapkan sistem informasi desa ini. Mulai dari bagaimana untuk mendapatkan data kependudukan, yang pada waktu itu memang kita sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan data penduduk dari Dukcapil. Nah, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kompak dan kita tetap di desa juga ikut terlibat dalam berkoordinasi dengan Dukcapil dan DPMD sekaligus Bapeda pada waktu itu, alhamdulillah sebelum ada edaran tidak boleh diberikan data by name, by nick, by address untuk data penduduk dari Kementerian Dukcapil. Alhamdulillah 2017 itu kita difasilitasi sekitar 10 desa. 10 desa di Lombok Timur diberikan data penduduk pada waktu itu di sekitar pertengahan tahun 2017. Namun data yang saya dapatkan, kalau saya pribadi, saya tidak menginput data itu. Karena dari tahun 2016 kami sudah menginput secara manual. Satu persatu kami input dulu. Tetapi kembali lagi kerjasama, kekompakan di dalam itu, baik dari dukungan dari kepala desa, sekdes, dengan teman-teman kasih kaur sama kepala dusun itu semuanya terlibat. Sampai yang kami libatkan itu adalah RT. Terutama terkait dengan data penduduk ini. Kami kumpulkan RT-RT ini untuk bagaimana mereka memintakan kita fotokopi KK, minimal fotokopi KK. Itu yang kami lakukan, dan
pada proses penginputan kami undang RT-nya untuk mendampingi kita pada waktu penginputan data. Nah, setelah dia selesai itu, di pertengahan tahun 2017 kita diberikan data oleh Dukcapil. Nah, itu kami cek satu persatu. Kami cek karena dulu itu aplikasi OpenSID ini memang belum banyak fitur-fitur canggih, sehingga kita memanfaatkan apa adanya pada waktu itu. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita bandingkan, cek data yang dari Dukcapil itu ternyata banyak yang belum masuk datanya. Nah, data yang dari Dukcapil dengan data yang kita peroleh dari lapangan, dari masyarakat langsung, ternyata banyak sekali perbedaan sampai sekitar 1.000 lebih jiwa. Itu bedanya. Nah, sehingga kami coba cross check, terutama karena di tahun 2012 itu mulai dia perekaman EKTP. Nah, kami melakukan pengecekan terkait dengan data tersebut yang sudah ada di SID dengan yang dari Dukcapil itu, mana yang sudah ber-EKTP, yang sudah digunakan NIK-nya untuk melakukan perekaman EKTP. Itu yang kami lakukan, dan alhamdulillah di tahun 2017 itu kita sudah mulai mengonlinekan SID sekitar bulan Agustus. Pada waktu itu kami 3 kemarin kami anggarkan untuk comment center-nya. Comment center untuk Desa Rang Selatan alhamdulillah sekitar 60 jutaan kita habiskan untuk hanya membangun sebuah comment center. Dan comment center ini kami jadikan sebagai pusat data yang ada di desa menggunakan sistem informasi desa dan juga aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan pemerintah desa, kedepannya itu tidak perlu lagi mencari aplikasi-aplikasi lain. Cukup buka SID. Nah, sehingga kepala desa kami alhamdulillah di sini enak saja, tinggal ngontrol. Beliau dimanapun beliau berada, kalau dia mau melihat, misalkan contoh ada surat masuk, surat keluar, tinggal buka SID saja. Atau dia mau melihat, misalkan dia berkunjung ke masyarakat, misalkan Pak Kades ditanya apakah saya dapat bantuan, tinggal Pak Kades membuka aplikasi SID sudah, tinggal dicek namanya. Kalau ada namanya di sana berarti dia dapat, kalau dia tidak akan kelihatan juga di aplikasi SID ini. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa menemukan aplikasi sistem informasi desa ini mulai karena awalnya itu sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali, dan pada waktu itu kami sepakat di Lombok Timur. Kami sepakat di Lombok Timur menggunakan aplikasi OpenSID karena saya kenalnya sama Bung Edi itu melalui Facebook dulu itu. Melalui Facebook, dan saya tetap ikuti perkembangannya sampai saya alhamdulillah sudah pernah dijuluki sebagai Raja Isu Mbak Verina, karena betul-betul saya ingin melihat SID ini fitur-fitur yang ada di dalamnya itu sesuai dengan kebutuhan desa. Makanya pada waktu itu saya tiap hari itu ada saja isu yang saya buat, sehingga ada julukan sebagai Raja Isu juga pada waktu itu. Kalau sekarang sambil saya lihat perkembangannya, tetap saya membuat isu tapi tidak terlalu seperti yang dulu. Kalau ada yang mengalami error atau bug dan sebagainya, baru saya laporkan supaya tidak dialami kembali oleh teman-teman desa lain. Nah, mungkin itu saja sekedar pengantar Mbak Verina terkait dengan bagaimana kami di Lombok Timur. Dan sekali lagi sebelum itu, kalau kami di Lombok Timur sudah, alhamdulillah sudah 100% desa di Lombok Timur sudah tahu apa itu sistem informasi desa. Hanya saja yang ada saja sih masih desa yang belum memang maksimal menerapkan sistem informasi desa ini. Ini sudah lebih sekitar 80% lah desa ini sudah menggunakan SID ini sebagai pusat data di desa untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga yang lain-lainnya. Mungkin itu saja sementara Mbak Verina dan Mas Ungang untuk informasi dari saya. Kalaupun nanti bisa kita tinggal menunggu seperti apa dan bagaimana kendala dari teman-teman desa lain dalam mendapatkan. Baik, terima kasih Bung Muhammad. Saya ingin menyapa ini ada hadir Mas Dedi Wahyudi
kemudian Assalamualaikum, Pak Yudi. Waalaikumsalam, Pak Ya. Manda. Kemudian ini Manemeng. Manemeng ini itu salah satu desa di Jawa Barat, Mbak Perina. Nah, bentar lagi dia mau mengikuti lomba inovasi. Nah, sebetulnya saya didorong oleh dari Manemeng ini untuk membuka Zoom. Sebetulnya sedikit waktu, kebetulan saya juga ada Zoom di pusat di organisasi. Tapi saya coba sisipkan waktu, ya jadi santai lah istilahnya itu. Kemudian di sini juga ada Gunawan dari Desa Teluk Santong. OpenSea operator Teluk Santong. Ayo cerita dulu, Pak operator dari Teluk Santong, mungkin apa kendalanya? Nah, Pak Gunawan, Agus Gunawan. Oke, dipasang pada anak ya. Atau mungkin Mas Dedi ada yang mau disampaikan? Ini Mas Dedi ini, beliau ini ya tampil tadi PPK apa Depak tadi, kagak saya fotonya itu. Inilah teman-teman saya yang mengkampanyekan OpenSea di Sumbawa, terutama di salah satu desa Labuan Sumbawa kemarin itu. Beliau adalah satu narasumber. Ayo cerita dulu barangkali Mas Dedi. Baik, baik. Kalau itu mau saya. Kalau itu mau. Ini Pak, ini apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Didi Wahyudi. Saya bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. Dan dalam hal ini di pengenalan sosialisasi Open Desa itu saya dilibatkan oleh Pak Ungang untuk membantu salah satu desa di Kabupaten Labuan Sumbawa. Jadi perjalanan Open Desa itu memang masih berat ya, karena masih kurang dukungan dari pemerintah kabupaten, terus dukungan dari pemerintah desa juga kadang ini menganggap hal-hal yang sepele. Padahal kalau kita lihat di apa namanya itu di dalam Open Desa ini, di sana sudah mencakup seluruh dari profil desa, sudah ke situ sampai ke apa namanya jumlah penduduk, terus penduduk yang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin, sejahtera, prasejahtera juga masuk. Jadi untuk aplikasi ini memang apa namanya biasa kompleks, apa namanya itu dukungan dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten itu masih belum maksimal, karena keterbatasan anggaran juga yang ada di kabupaten maupun di desa. Nah, untuk saat ini Open Desa di Desa Labuan Sumbawa itu hanya masih bersifat apa namanya itu berita-berita yang tersaji di menu-menu websitenya.
Nah, terus untuk itu belum maksimal karena keterbatasan perangkat operator, misalnya staf desa juga terbatas di situ. Karena sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi maupun pelatihan untuk melaksanakan memaksimalkan aplikasi-aplikasi Open Desa untuk mendukung ini. Nah, dari kita sendiri, dari Paungang sudah berusaha, ada beberapa desa itu mungkin sudah sekitar 18 desa sudah memakai ini. Nah, namun masih terkendala di situ faktor pendukung, misalnya pendampingannya juga masih belum maksimal juga kita di sana. Karena keterbatasan dari personil kita juga terbatas. Terus dari pihak Kominfo juga belum maksimal juga. Jadi untuk ketersediaan secara umum aplikasi Open Desa ini sudah maksimal sebenarnya, sudah komplek. Namun dalam mendukung ini tidak bisa mendukung karena faktor-faktor dari anggaran juga. Kira-kira seperti itu kendala di lapangan. Terus untuk masalah aplikasi kadang juga kadang aplikasi itu ada masa-masa maintenance. Masa maintenance itu tidak bisa diakses. Jadi ya seperti itulah kendala-kendala di lapangan. Oke, terima kasih Mas Jadi. Ya. Jadi sebelum ke Pak KSB nih, KSB Kalimantan nih Mbak Perina, yang saya ceritakan ini sekdesnya. Jadi Kalimantan itu kemarin mengikuti lomba desa cantik. Nah, dia mendapat peringkat, kalau tidak salah peringkat 5 ya, secara nasional dari 199. Tadi sebelumnya kami sudah cerita, sudah muncul beliau, tetapi karena ada pertemuan sebentar, dan beliau ingin ketemu lagi dengan Pak Muhammad katanya, masuk juga dari pusat, dalam hal ini Mbak Perina. Mau curhat rupanya ini, dia kepingin sekali bila perlu menyaingi yang lain katanya itu, walaupun baru. Untuk itu barangkali Pak Sekdes, monggo cerita-cerita. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Karing, Sekdes dari Desa Kalimantan, Brangenek, Sumbawa Barat. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi saya sempat meninggalkan ruang Zoom karena tadi Desa Kalimantan ada kunjungan lapangan dari Sekretariat Militer Presiden terkait dengan bukti lapangan program Bupati Sumbawa Barat untuk mendapat penghargaan Satya Lencana dari Presiden. Sehingga di KSB ada 2 desa yang dikunjungi lapangannya, salah satunya Desa Kalimantan. Sehingga tadi saya sempat diskusi sama Pungang, saya mohon izin sebentar karena harus menghadiri acara kunjungan tersebut. Langsung saja, setelah tahun 2023 kemarin kami dari Desa Kalimantan diperkenalkan SID ini oleh BPS terkait dengan di mana kami kemarin dipercayakan oleh BPS Sumbawa Barat untuk mewakili Sumbawa Barat mengikuti pengelolaan desa cantik, desa cinta statistik. Sehingga website desa kami difasilitasi pertamanya oleh teman-teman di BPS, sehingga dipertemukan langsung sama adminnya SID ini, ada Pak Ungang dan Pak Erwin saat itu.
dan alhamdulillah Kalimantan kemarin masuk 10 besar nasional desa cantik itu. Itu berkat dengan website yang kami gunakan Open SID ini. Dengan adanya website ini sangat membantu sekali. Terima kasih pada Open Desa. Sangat membantu ini karena kebetulan kami di Sumbawa Barat ini lagi digadang-gadangkan oleh pemimpin kami KSB 1 Data. KSB 1 Data tentu satu datanya terintegrasi satu aja anunya. Datanya sehingga kami kemarin di BPS sama Peungang juga kami sinkronkan data dengan data PDPGR Peungangnya dengan data di PDPGR. Seiring dengan waktu yang berjalan, saat kami pertemuan dengan Dinas DPMD Provinsi sama Pak Wawan, saya benarkan sudah website ini. Harapan sepengetahuan saya bahwa di KSB ini mungkin desa Kalimantan lah yang anunya di NTB. Ternyata kata Ibu Lin di PMD itu ada desa lebih maju SID-nya, ada desa Rarang Selatan. Bahkan Ibu Lin merekomendasikan kita untuk studi banding nanti bisa belajar khusus ke desa Rarang Selatan itu. Sehingga motivasi saya setelah dibenarkan dibuka sama Pak Wawan, ya websitenya Rarang Selatannya saya bilang sama teman di DPMD Provinsi 2024 insya Allah mungkin tidak bisa mungkin tidak bisa setara dengan website Desa Rarang Selatan, tapi mendekati lah, saya bilang mendekati ya. Kalau dalam MotoGP itu selisih 0, sekian detik mungkin anunya. Saya bilang seperti itu anunya, maka sudah cepat sama Peungang itu kita mau benahi anunya bagaimana anunya. Intinya kami nanti mungkin dikasih trik mungkin anunya sama Pak Muhammad dari Desa Rarang Selatan itu bagaimana cara sehingga kalau ada pelatihan ini Pak di KSB, kalau narasumbernya Ibu Lin sama Pak Wawan selalu diceritakan ini Desa Rarang Selatan itu sama beliau. Berarti kalau orang DPMD provinsi sudah berarti harus kita adakan kali-kali mungkin kami nanti kunjungan kerja mungkin ke situ Pak. Kalau kami bersurat mungkin bisa difasilitasi. Terus Ibu Perina ini dari Open Desa, kami terima kasih sekali Pak Ibu dengan adanya website ini. Ini sangat membantu Ibu anunya. Buktinya kemarin saat DPMD cari data PKH tidak perlu kita cari-cari berkas, langsung kita buka di website kita cari seperti itu. Ada yang minta data PKH itu salah satu anunya, salah satu keuntungan anunya kecilnya dari karena ke depan kami di sini karena kami juga sekarang mau juga ikut lomba inovasi pelayanan daerah Peungang, pelayanan digital surat menyurat dari umpamanya ada warga Kalimantan yang tinggal di Batam maunya kuliah, contoh kecil seperti itu ingin membuat surat keterangan penghasilan orang tua, tinggal di saja di website cetak sendiri di Batam seperti itu anunya, kedepannya seperti itu. Mungkin itu kenalan dari saya, nanti kita mungkin dari suhunya SID nanti bisa membagi ilmu kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Sekdes. Ya. Sebelum ke Pak Muhammad, barangkali karena tadi sudah diceritakan, jadi satu data KSB itu mungkin yang wilayahnya Pak Ginanjar. Barangkali kita ingin mendengar tanggapan dari Mbak Perina dulu ya. Gambaran kepada KSB ini untuk menuju satu data KSB, kemudian yang sudah disampaikan tadi. Monggo Mbak Perina.
Iya. Pak Ungang, mohon maaf boleh diulang lagi Pak? Tadi saya sempat kehilangan sinyal, jadi sempat Oh iya, terputus iya, yang iya. disampaikan Pak Ungang. Ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Sekdes bahwa karena kita tahu KSB itu sudah menginstruksikan oleh Pak Bupati untuk seluruh desa di KSB itu menggunakan SID. Ya, Itu sudah dianggarkan. saat Kemudian voting untuk nanti satu data KSB, sebagaimana saya sampaikan di forum resmi itu, nah gimana nanti pendampingan terhadap Open Desa di sana, nah itulah semangat. Barangkali itu bisa disampaikan Mbak Verina. Ya, baik. Terima kasih Pak Ungang. Terima kasih Pak Hasan Karing. Ini selamat ya masuk dalam 10 besar tingkat nasional desa statistik ya Pak Hasan Karing. Ya, apa namanya, luar biasa sekali nih mengalahkan ribuan desa-desa gitu di seluruh wilayah Indonesia. Ya, baik. Yang pertama tentunya saya apa ya, tidak lupa dan tidak mengurangi lagi ke Pak Muhammad dan juga Pak Ungang ini yang tentunya nih Pak Hasan Karim garda terdepan ini di wilayah NTB. Dua pakar ini yang selalu terkait tadi Desa Rarang Selatan ini tidak hanya di level provinsi NTB saja Pak, bahkan suaranya tuh sudah menggaung sampai level nasional, bahkan sudah dapat kunjungan dari teman-teman Bappenas. Jadi memang tidak perlu diragukan lagi ketika Desa Rarang Selatan dijadikan sebagai wilayah percontohan atau wilayah untuk belajar bersama ya terkait dengan pengelolaan sistem informasi di desa. Nah, karena kebetulan ini Pak Hasan Karing juga sebagai Sekdes, tadi juga Pak Muhammad sempat menyampaikan penting sekali adanya dukungan dari Kades. Nah, tambahan dari saya ini tidak hanya Kades, Pak. Dari Sekdes juga perlu nih ada dukungan ya, karena Kades dan Sekdes ini kan eksekutor ya, Pak ya, eksekutor yang ngetok palu anggaran APBDes begitu ya. Kemudian juga yang ngetok palu program kegiatan di desa. Nah, bagaimana kemudian Kades dan Sekdes ini bisa turut juga apa namanya berkontribusi. Jadi ketika kita ngomongin sistem informasi desa tidak hanya operator saja yang apa namanya turut berkontribusi, tapi Sekdes dan Kades juga turut berkontribusi dalam hal kebijakan yang nanti bisa diturunkan ke program kegiatan dan juga dukungan anggaran. Jadi supaya lebih optimal lagi gitu ya, optimalisasi sistem informasi di desanya seperti itu. Jadi karena kebetulan ini Pak Hasan Karing sebagai Sekdes, jadi saya tadi mengingat yang disampaikan Pak Muhammad gitu. Seperti itu. Nah, terkait dengan satu data, nah ini memang saat ini Open Desa sedang sedang menggagas ya, ini juga gayung bersambut juga. Sebenarnya program aplikasi ini adalah gayung bersambut dari programnya pemerintah juga, yang mana memang tujuannya untuk integrasi data dari level desa sampai kecamatan, kabupaten, provinsi, dan syukur-syukur nanti bisa sampai level nasional begitu. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian pendampingan dari Open Desa, memang tentunya diawali dengan adanya proses kerjasama dulu dengan pemerintah kabupaten. Jadi nanti teman-teman seperti yang sudah dilakukan di Bima tadi yang disampaikan oleh Pak Bram itu kan teman-teman Pemkab di Bima ini sudah ada MOU ya atau kerjasama dengan Open Desa sehingga dilakukan pendampingan intensif secara rutin, begitu ada pertemuan terkait dengan nanti akan ada pendampingan terkait dengan teknisnya, kemudian juga koordinasi terkait dengan bagaimana desa-desa ini bisa terintegrasi data-datanya sampai dengan level kabupaten. Mungkin gambarannya baru itu Pak Ungang dan Pak Muhammad serta Pak Sekdes yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau Mas Ginanjar bisa bergabung, yaitu ada di bagian divisi kerjasama, bisa menyampaikan informasinya lebih lanjut terkait dengan program Satu Data. Tapi poin pentingnya adalah Open Desa berkomitmen untuk sama-sama bersama dengan desa mendorong terwujudnya digitalisasi data di desa. Jadi setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Open Desa, kami berkomitmen untuk turut serta mendampingi teman-teman di desa. Jadi tidak perlu khawatir nanti ketika aplikasinya misalnya bahasa sistemnya ya mungkin tertanamnya di level kabupaten. Nah, apakah desa juga
akan diberikan pendampingan dan lain sebagainya, tentunya iya, karena kembali lagi data itu dari desa, maka dari itu desa yang perlu mendapatkan pendampingan lebih awal, seperti itu. Begitu mungkin tanggapannya Pak Ungang, terima kasih. Terima kasih Mbak Perina. Kemudian ini sebagai informasi untuk Pak Muhammad, karena nanti sebentar akan menyampaikan. Jadi KSB ini seperti pengalaman kemarin, kita turun ke sana untuk melakukan pelatihan ya 2 kali ya Pak Sekdes ya 2 kali. Ya. Dan kemungkinan juga untuk tahun 2024 itu juga kita diminta nanti. Nah tentu mungkin selain barangkali nanti KSB atau Kalimantan menuju ke ke Rarang Selatan, mungkin juga nanti diminta Pak Muhammad juga ke KSB. Kita jalan-jalan Pak Muhammad ya. Siap, siap. Jalan-jalan ke KSB nanti di sana. Nah, tentu juga nanti ya sambil mungkin makan-makan pelupuk di sana nanti gimana? Aman. Ya, ada saja di dalam rangka itu. Nah, untuk teknisnya bagaimana nanti ini barangkali walaupun sudah disampaikan oleh Pak Muhammad tadi, tetapi kan belum sekarang. Saya kira saya persilakan Pak Muhammad untuk menyampaikan. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Ungang. Mbak Perina, izin. Terima kasih kembali saya sampaikan. Saya sebenarnya sangat senang sekali ketika ada teman desa, apalagi ini kita masih dalam satu provinsi, senang sekali mendengar keberhasilan yang sudah bisa dicapai oleh teman-teman desa. Nah, sehingga jujur kami saja di Rarang Selatan setiap tahun itu selalu ditawarkan untuk ikut lomba. Hanya saja Sama dengan saya berarti Pak. Ya, tapi sama dengan saya di sini. Kami selalu menolak karena apa? Kami tidak ingin hanya Rarang Selatan saja yang bisa dikenal oleh orang kabupaten, provinsi sampai dengan ke level nasional. Sehingga alhamdulillah kemarin di tahun 2023 salah satu desa yang memang kami terus genjot, kami dorong terkait dengan pengembangan sistem informasi desanya, alhamdulillah bisa menjadi juara 1 desa benerang informasi publik di tingkat provinsi kemarin itu. Alhamdulillah itu desa Sepit. Memang potensinya sangat luar biasa sekali di sana, sehingga kami coba mengarahkan dari pihak kabupaten untuk menunjuk atau paling tidak desa tersebut yang dijadikan sebagai perwakilan, dan alhamdulillah memang benar bisa menunjukkan bahwa memang desa tersebut bisa seperti desa Rarang Selatan. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Sekdes tadi, memang betul sekali Pak Sekdes, ketika kita sudah memang dikenal 1 kali saja, kita dikenal dengan keberhasilan kita, maka selalu akan dikenal. Karena Mbak Lin yang dari provinsi, yang dari DPMD provinsi, saya kenal itu dari 2013-14 saya kenal sama beliau, dan alhamdulillah koordinasi kita tetap walaupun tidak sering gitu kan, tapi komunikasi tetap sampai dan kemarin di 2023 akhir kami diminta dari DPMD provinsi untuk mewakili Lombok Timur terkait dengan lomba desa anti korupsi. Tapi kembali lagi karena kesiapan pimpinan kami, karena pimpinan kami adalah baru 1 tahun beliau menjabat jadi kepala desa, sehingga beliau belum terlalu mengetahui seperti apa sistem informasi desa ini, sehingga sehingga pimpinan kami kemarin menolak untuk ikut lomba tersebut. Dan mudah-mudahan ke depan bisa kepala desa kami terbuka. Nah, untuk masalah SID ini Pak Sekdes, saya berharap supaya Pak Sekdes terus secara kontinu untuk menerapkan sistem informasi desa ini, karena manfaat yang dirasakan itu tidak serta-merta Pak Sekdes, karena butuh perjuangan dan juga banyak sekali tantangan hambatan yang akan Pak Sekdes alami nantinya di pertengahan jalan. Tetapi kembali lagi Pak Sekdes harus tanamkan niat awal
Pak Sekdes itu untuk mengembangkan sistem informasi desa itu apa. Nah, sehingga ketika nanti mengalami kendala hambatan, maka rasa jenuh, rasa bosan itu wajib atau pasti Pak Sekdes akan alami. Nah, sehingga akan ada menjadi barometer Pak Sekdes untuk kembali ke niat awal sehingga semangat Pak Sekdes itu tidak putus di tengah jalan. Karena saya lihat banyak desa yang hanya semangatnya 1 tahun, 2 tahun, tetapi begitu masuk 3 tahun sudah lepas. Nah, itu yang banyak terjadi di desa-desa. Sehingga saya di Lombok Timur, Pak Sekdes tetap mengingatkan teman-teman desa itu. Jangan sampai semangat yang pertama ini putus di tengah jalan. Sehingga alhamdulillah dari 2017 Pak Sekdes, desa yang menerapkan sistem informasi desa di Lombok Timur itu selalu terus bertambah. Dan alhamdulillah secara kontinu menganggarkan terkait dengan sistem informasi desa. Karena tidak ada alasan Pak Sekdes, dari sisi anggaran sudah disediakan, di undang-undang sudah disiapkan, di Permendes sudah disiapkan terkait dengan regulasi terkait dengan sistem informasi desa. Dan untuk menyukseskan sistem informasi desa ini tidak terlepas dari kebersamaan kita Pak Sekdes, terutama komitmen dari seorang pimpinan kepala desa, terus yang kedua Sekdes, dan ketiga teman-teman kasih kaur yang dari dalam ini tanpa ada dukungan dari kepala dusun, Pak RT untuk membantu kita di desa tidak bakalan sukses Pak Sekdes. Karena sekali lagi kebanyakan kita itu sedikit-sedikit berpatokan dengan anggaran Pak Sekdes. Kalau tidak ada anggaran tidak mau kerja. Kami di Rarang Selatan alhamdulillah di awal-awalnya kami sampaikan ini adalah untuk kita bersama. Adapun masalah biaya belakangan dipikirkan saya bilang. Dan alhamdulillah karena memang mereka tergugah dan ingin bagaimana melihat desa menjadi lebih maju, sehingga walaupun tidak ada anggaran saja mereka mau kerja. Kami terkadang lemburnya itu Pak Sekdes dari pagi sampai dengan malam Pak Sekdes. Kami lemburkan terkait dengan data ini. Dan memang untuk membangun sebuah data itu memang tidak mudah. Tetapi membangun data itu malah tidak mudah lagi gitu. Sehingga kembali lagi niat awal, komitmen itu butuh menjadi sebuah benteng di diri kita ketika kita mengalami yang kondisinya drop terkait dengan kejenuhan dan kebosanan kita dalam mengembangkan sistem informasi desa ini. Nah, kami di Rarang Selatan Pak Sekdes, pertama yang kami jaga itu adalah kebersamaan terutama bagaimana membangun desa itu. Sehingga kami dari kasih kaur sampai dengan kepala wilayah itu selalu terus bersama dalam bagaimana dalam mengawal membangun sistem informasi desa ini. Lalu di samping itu juga kami di luar itu ada namanya Pokja Adminduk Pak Sekdes. Pokja Adminduk ini untuk mengurus masalah dokumen Adminduk. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Adminduk, mereka melalui Pokja Adminduk yang sudah dibuat. Nah, untuk masalah setelah itu di desa itu juga ada namanya KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Itu yang berproses yang khusus terkait dengan pemberitaan atau berita-berita yang ada di desa, di masyarakat, itu nanti KIM ini yang bertugas. Di samping itu juga kami memanfaatkan kader posyandu Pak Sekdes, kader posyandu, karena kader posyandu ini akan berkontribusi besar sekali terkait dengan kevalidan data kita. Karena jujur terkadang kita di masyarakat ketika ada anak yang lahir itu tidak serta-merta atau tidak langsung didaftarkan untuk memiliki NIK dari Dukcapil. Nah, sehingga kami memanfaatkan kader ini melalui mereka posyandu. Pada waktu mereka posyandu itu kami bekerjasama dengan kader posyandu untuk meminta persyaratan atau data-datanya untuk bagaimana nanti kita dari desa memfasilitasi terkait dengan pendaftaran Adminduk, sehingga data itu selalu real time Pak Sekdes. Nah, di samping itu juga tidak terlepas juga Pak Sekdes dengan inovasi-inovasi yang harus kita bisa
buat di desa. Dalam artian kalau kami di desa ada namanya program Gerasa, jadi gerakan sadar adminduk. Jadi kami dari pemerintah desa tidak hanya menunggu masyarakat itu datang ke kantor desa untuk mengurus adminduknya, tapi kami dari pemerintah desa turun langsung ke masyarakat. Mungkin pada waktu posyandu kami datang atau di waktu-waktu yang lain dengan bekerjasama dengan kepala dusun dan RT setempat supaya betul-betul bisa memastikan bahwa masyarakat kita itu memiliki dokumen adminduk. Dokumen adminduk, apalagi sekarang ini Pak Sekdes, dokumen adminduk ini tidak mau kita harus utamakan menjadi prioritas karena pelayanan dasar lainnya tidak terlepas dari adminduk ini Pak Sekdes. Nah, seperti itu. Nah, untuk masalah keinginan dari kepala desa Pelunggu untuk melakukan pelayanan surat menyurat secara online, yang dimana nanti ketika ada masyarakat Pelunggu yang butuh surat dari luar daerah, kan dia berada di luar daerah, di aplikasi OpenSID ini sudah bisa diterapkan. Tinggal bagaimana nanti koordinasi dengan Kominfo untuk memberikan untuk terkait dengan tanda tangan elektronik untuk kepala desa. Dan aplikasi OpenSID ini sangat mendukung sekali. Dan sudah banyak kabupaten atau desa yang sudah menerapkan tanda tangan elektronik Pak Sekdes. Hanya saja di NTB belum ada. Kalau saya lihat di NTB belum ada, kami juga di Lombok Timur belum ada desa yang menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, terkait dengan untuk surat menyurat Pak Sekdes, sebenarnya kalau kita belajar untuk membuat surat sesuai dengan kebutuhan itu sebenarnya gampang. Apalagi sekarang di aplikasi OpenSID itu menggunakan TINI MCE, itu gampang sekali. Daripada yang dulu menggunakan RTM. Kalau saya membuat satu surat itu sampai dengan 15 atau 20 menit, kalau sekarang sekitar 5 atau 10 menit lah. Sudah jadi surat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak dan belum ada di SID, itu bisa kita fasilitasi dengan cepat. Tetapi kembali lagi Pak Sekdes, banyak sekali saya temukan, terutama desa-desa yang memang memegang sistem informasi desa itu yang di luar perangkat desa. Di luar perangkat desa itu yang memegang. Contoh seperti operatornya. Yang memegang kendali full itu adalah yang di luar perangkat desa. Itu kalau saya secara pribadi tidak terlalu setuju dengan itu, karena kembali lagi kalau operator atau staf desa itu dia tidak ada kejelasan masa tugasnya. Jangan sampai kita sudah lelah-lelah membangun data, ternyata dengan misalkan mereka berhenti menjadi perangkat desa atau staf desa atau operator, data kita hilang. Karena itu ada yang terjadi juga. Nah, sehingga kalau kami di Rarang Selatan untuk memegang kendali untuk SID ini adalah dari perangkat desa. Nah, kalau untuk stafnya, dia hanya sebagai penyuplai data. Dia hanya mencari data, melengkapi data. Tetapi kunci utamanya itu adalah kita yang dari perangkat desa. Sehingga alhamdulillah kami tetap data kami aman. Data kami aman. Karena kita tidak tahu seperti apa yang yang ada di pikiran mereka ketika misalkan contoh kecil saja diberhentikan jadi staf perangkat desa. Bisa saja dia dengan hanya satu kali klik, data kita semua habis, terhapus seperti itu. Karena ada beberapa desa di Lombok Timur sudah terjadi seperti itu. Mungkin itu Pak Sekdes, dan terkait ketika Pak Sekdes ingin berkunjung ke Desa Rarang Selatan, kami tunggu Pak Sekdes. Kami tunggu karena jujur kalau kita hanya melalui media online seperti ini, terasa kurang puas Pak Sekdes. Dan kami alhamdulillah setiap kunjungan baik dari Australia, ada yang dari Inggris, ada yang dari Bappenas sudah sering kali ke Rarang Selatan, ada yang dari India juga pernah berkunjung ke Rarang Selatan, melihat langsung SID ini. Ternyata memang di situ kehebatannya SID ini Pak Sekdes. Ternyata begitu saya bukakan isi dalamnya seperti apa, SID semua tercengang, semua terpukau dengan apa yang ada di dalam aplikasi. Memang kalau di tampak luarnya Pak Sekdes tidak terlalu wow. Tetapi kalau di dalamnya itu
memang ada sesuatu yang memang saya tidak publish. Saya tidak publish keluar. Sehingga itu menjadi salah satu daya tariknya. Daya tarik yang ada di dalam aplikasi OpenSCD. Apalagi semua menu-menu yang ada di dalam aplikasi SCD ini kita isi semua. Pak Sekdes, saya yakin desa kita itu adalah desa terkaya dengan data, apalagi Pak Sekdes adalah desa sudah termasuk desa cinta statistik. Saya saja belum jadi desa cinta statistik, Pak Sekdes. Mungkin seperti itu Pak Sekdes. Sekali lagi, ketika Pak Sekdes mengalami kendala, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol via WA dan juga nanti bisa sampaikan juga ke Mas Ungang. Dan insya Allah, kalau aplikasi OpenSCD ini sudah 99% itu sudah di luar kepala saya. Dalam artian saya tidak perlu melihat aplikasinya, baru bisa saya jelaskan apa masalah yang terjadi di dalam aplikasi OpenSCD. Seperti itu Mbak Verina dan Mas Ungang. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Sekdes? Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kalinya, terima kasih Bang Muhammad atas apa yang telah disampaikan. Dari Zoom aja sudah membuka kita pakai Zoom meeting aja sudah bagaimana penjelasannya. Wajar sudah larang selatan itu jadi desa direkomendasikan oleh DPMD untuk kunjungan. Terkait dengan anggaran Ibu, insya Allah kalau kita di sini anggarannya sudah siap berapapun dananya, karena kemarin aja saat launching website itu di ruang rapat kantor Bupati KSB, Bupati langsung menginstruksikan ke Kepala Dinas DPMD bahwa 2024 semua desa mengikuti desa Kalimatong dan Menemeng, karena saat itu ada 2 desa yang di launching. Apa kata orang DPMD? Amanat, apa yang sampaikan sambutan Bupati itu amanah bagi kami. Langsung saya bilang begini sama orang DPMD, segera bikin surat edaran sebagai pegangan kami di desa untuk penganggaran. Alhamdulillah, kalau masalah anggaran, apalagi saya di sini di desa ini, saya yang utak-atik anggaran, Bang Muhammad. Bukan berarti kita mau belanja boros, tapi kan ini bukan untuk pemborosan, tapi ini kan untuk kemajuan juga desa kita. Kalau 10 juta, 20 juta, saya rasa kalau informasi publik, karena sesuai undang-undang desa kan sedikit itu Nah, seperti itu. Saya beda lagi dengan Pak Muhammad. Kalau lomba itu Pak, 2023 kemarin mungkin di KSB Kalimatong yang paling banyak lombanya. Saya beda Pak. Kalau ditunjukkan untuk jadi duta, langsung saya terima Pak. Ya, itu saya. Kenapa saya terima? Karena dalam saya, kalau orang di atas mempercayai kita di sini untuk menjadi perwakilan, kenapa tidak amanah untuk itu. Nah, saya sampaikan begitu, kami terima, cuma jangan ada target lah seperti itu Umpamanya ikut Kalimatong, ikut lomba harus juara 1. Kalau ada target, saya bilang kita tidak mau. Otomatis kalau kita mau ikut lomba itu omong kosong, orang bilang yang penting kita ikut, itu omong kosong, itu pasti di dalam hati kita tuh pasti ada target seperti itu. Karena dengan lomba ini data-data mudah kita perbaiki teman-teman itu. Seperti itu, makanya itu trik kita di sini Pak. Kalau ada lomba, update data terus. Seperti itu. Nah, makanya kita kalau ditawari untuk lomba tetap terima karena kalau orang berarti kalau diinstruksikan ke kita berarti Kalimatong ini mampu. Kalau ada kepercayaan dari pemimpin seperti itu, kenapa tidak kami terima seperti itu Itu saya beda dengan
yang lain anunya. Terus di website ini juga kami kebetulan saya Pak Muhammad, saya dulu 2000 saat PGB jadi gubernur, saya aktif juga di Kampung Media dulu. Wih, Di luar biasa Kampung Media. di Kampung Media Digital. Ya, ya. Saat itu kan kepala kampung kita itu kan Pak Pairus almarhum itu. Pak, saya juga di situ, bahkan sampai hari ini saya masih punya akun adminnya itu Kampung Media itu masih bisa anunya. Dari semangat di Kampung Media itu saya bawa ke website desa ini Pungang. Budaya bertutur, budaya bercerita itu kita rubah menjadi budaya menulis sama teman-teman itu. Seperti itu anunya. Umpamanya sekarang saya bicara tatap muka sama Mbak Perina, saya cerita, oh di sini ada air terjun, umpamanya seperti itu. Kan yang tahu hanya Mbak Perina saja bahwa di Kalimantan ada air terjun. Begini. Kalau kita aplikasikan di dalam tulisan kita di artikel itu, maka satu Indonesia yang buka website kan mengetahui seperti itu anunya. Maka saya bilang sama teman-teman, kalau memang tidak bisa menulis, yang penting kasih kerangka saja anunya. Kita berubah budaya bertutur, bercerita itu ke budaya menulis. Kalau di hadis Rasul, sampaikan membuat walaupun satu kalimat, satu ayat, atau sampaikan informasi satu ayat, tapi kita di sini semangatnya sampaikan informasi bermanfaat walaupun satu kalimat. Nah, itu yang jadi kita. Seperti itu anunya. Kalau komitmen, insya Allah Pak Muhammad, komitmen kami insya Allah seperti itu. Terkait dengan adminduk, kebetulan di KSB sekarang, terutama di Brangene baru 2 desa yang bisa buka, yang bisa akses langsung adminduk di Dukcapil. Kita di sini tidak perlu ke Dukcapil untuk bikin KK itu. Cukup masukkan di aplikasi di kantor desa ini, keluar langsung kakaknya di sini. Karena sudah tangan digital. Seperti itu kita di Berang ini baru 2 desa. Baru Menemeng sama Kalimatong yang istilah seperti itu. Nah, tinggal kita scan aja berkas-berkasnya, masuk data, setelah itu tinggal cetak langsung maka untuk adminduknya insya Allah di sini Untuk tanda tangan digital, kami Pak Muhammad kemarin tepat kami sampaikan ke Kominfo, malumlah mungkin politik seperti itu kan. Berkas kita sudah masuk untuk kelengkapan itu Ponga. Desa Cantik dulu itu. Dimutasi kabit kadisnya dimutasi. Sehingga berkas yang diterima tidak ada lagi, makanya mungkin kami akan coba lagi. Kemarin sudah masuk ternyata dimutasi yang di Kominfo itu. Terima kasih Pak Muhammad penjelasan, insya Allah apa yang jadi pesan-pesannya sudah kita komitmen itu, karena kalau kita sudah mau gabung di SID ini tentu sudah siap seperti itu. Kebetulan juga basic saya Pak bukan sebenarnya saat saya S1 itu bukan di pemerintahan basicnya, tapi memang di IT. Kebetulan saya kemarin lulusnya di teknik informatika, cuma di sini dipercayakan di bidang pemerintahan. Dengan adanya SID ini, website ini ya bisa membuka lembaran-lembaran memori-memori saat di baku pendidikan seperti itu makanya saya bilang sama teman-teman, kuncinya di website itu yang penting kita berani, kita ketik website itu, saya bilang berani buka saja Kalau kita hanya pandang kalau kita tidak buka kita tidak bisa saya bilang. Harus kita berani, kalau di IT itu berani mencoba. Kalau
berani mencoba, insya Allah saya bilang seperti itu. Mungkin itu anunya, jadi semangat saya itu Pak Muhammad, Pak Ungang, Ibu Perina. Mungkin sudah ada grup WA, nanti kalau bisa dimasukkan sudah kita di WA operator SID itu, supaya bagus begini Pak. Mungkin 1 kali seminggu atau 2 kali sebulan kita adakan diskusi-diskusi seperti ini anunya, seperti itu. Karena kalau kita banyak diskusi kan banyak pengetahuan yang kita terima. Karena mungkin di Ibu Perina mungkin ada hadis, saya bilang tadi, sampaikan berita walaupun 1 kalimat, mungkin baru dengar kata-kata itu. Mungkin ini Pak, untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekdes. Ya, Jadi sebagai informasi juga bahwa kita memang tidak ada perencanaan dari jauh-jauh hari untuk mengikuti Zoom ini, Mbak Perina, Pak Muhammad. Jadi timbul dari teman-teman dari KSP juga seperti itu tadi. Nah, pada awal memang ada teman dari Desa Semamung juga ada tadi hadir, juga kena kita buka juga dari awal itu. Tadi itu tidak hanya sekali seperti ini. Nah, kita akan kampanyekan istilah OpenStreet ini karena sangat bermanfaat sebetulnya. Nah, teman-teman banyak yang nyampaikan lewat WA tadi, mohon maaf karena memang tidak dari awal sehingga mereka tidak menyisihkan waktu. Seperti itu. Kemudian terakhir barangkali macam closing statement, barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri dari Mbak Perina mungkin atau Pak Muhammad, gimana? Ya, mungkin Pak Muhammad dulu mungkin, atau saya Pak? Mbak Perina. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, nah ini senang sekali ketika ada kegiatan-kegiatan apa ya, ngobrol santai mungkin ya, saya lebih tepatnya menyebutnya. Karena kalau kita bilangnya diskusi itu khawatirnya ketika orang mau gabung jadi udah tegang duluan Pak, wah ini apa ya yang mau dibahas ya ketika mendengar kata diskusi gitu. Jadi saya memang lebih senang menggunakan kata ngobrol santai gitu, karena akhirnya di obrolan-obrolannya banyak curahan-curahan yang keluar, banyak informasi-informasi di balik layar yang keluar tadi yang seperti disampaikan Pak Muhammad. Jadi ada satu hal yang tidak dipublikasi oleh desanya Pak Muhammad supaya ini bisa menjadi daya tarik OpenSeed. Nah, itu kan kemungkinan besar tidak keluar ketika ada di forum-forum formal ya Pak Muhammad, informasi itu mungkin. Terus tadi juga dari Pak Sekdes menceritakan bagaimana mengupayakan adanya alokasi anggaran khusus terkait dengan pengelolaan sistem informasi desa. Nah, ini kan belum banyak Pak sekretaris desa yang punya perhatian khusus terhadap alokasi anggaran khususnya untuk pengelolaan sistem informasi desa. Nah, ini menurut saya jadi praktek yang baik sekali di tingkat desa ketika sekretaris desa sudah punya pemahaman, bahkan sudah punya perhatian untuk mengoptimalkan sistem informasi desa. Nah, saya setuju juga dengan yang disampaikan oleh Pak Sekdes tadi, bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini harapannya tidak putus di hari ini saja, tapi ada rencana tindak lanjutnya ke depannya. Jadi ada progresnya, misalnya pertemuannya mau diagendakan karena kesibukan di masing-masing desa gitu kan. Apalagi Pak Sekdes, wah mobilitasnya pasti banyak sekali gitu kan, Pak Muhammad apalagi, dan juga Pak Ungang, mungkin bisa diagendakan reguler 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi jelas setiap kali pertemuan ada pembahasan dan juga ada rencana tindak lanjutnya. Nah, tentunya saya sebagai perwakilan dari teman-teman Open Desa amat sangat mendukung hal-hal kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di level ini ya, di level lapangan ya, yang turun langsung ke lapangan. Jadi sekiranya nanti ada kebutuhan untuk memfasilitasi Pak Ungang misalnya, ada kebutuhan supaya bisa disediakan Zoom misalnya seperti itu, atau ada misalnya hal-hal yang pada saat kegiatan perlu ada narasumber atau apa. Nah, mungkin boleh tuh Pak nanti disampaikan saja ke saya, nanti kita akan coba bantu untuk memfasilitasi forum. Jadi supaya
forumnya ini bisa lebih bermanfaat begitu dan jelas arah pergerakan ke depannya akan seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman dari Open Desa. Terima kasih banyak kepada Pak Ungang, Pak Muhammad, dan juga Pak Sekdes ini yang tak henti-hentinya semangatnya pantang kendor gitu ya Pak untuk sistem informasi di desa. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ungang. Langsung Pak Muhammad. Langsung aja. Yes. Ya. Siap. Terima kasih banyak yang ingin saya sampaikan di akhir pertemuan kita ini. Dalam pengembangan sistem informasi desa, saya rasa ada 3 yang perlu ada pada kita terutama di desa. Yang pertama itu adalah komitmen, terus yang kedua ada kebersamaan, yang ketiga anggaran. Karena apapun yang kita lakukan seperti ada bahasa yang biasa disampaikan oleh salah satu teman saya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu tanpa biaya. Nah, sehingga apapun yang ingin kita lakukan tidak terlepas dari biaya yang harus kita keluarkan, yang harus kita korbankan untuk meraih kesuksesan. Karena saya teringat kembali dengan bahasanya Mami Kartala, beliau adalah penggiat sistem informasi desa yang pada waktu itu beliau aktif di Combined Research Institution, yang dimana Open SID ini asalnya dari sana, dari sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Combined Research Institution. Bahasa beliau itu adalah membangun desa dengan data itu mahal, tetapi membangun desa tanpa data jauh lebih mahal. Sehingga sistem informasi desa ini, Open SID, ketika kita ingin memiliki data yang lengkap, cepat, tepat, akurat, maka jadikanlah SID ini menjadi rumah data desa. Dan aplikasi sistem informasi desa Open SID adalah solusi bagi desa untuk mewujudkan desa menjadi desa cerdas, desa digital, desa cinta statistik, dan sebagainya. Itu Open SID adalah solusinya. Mungkin seperti itu Pak Sekdes, dan terus semangat Pak Sekdes. Kami siap membantu dari belakang apapun menjadi keluh kesah Pak Sekdes terkait dengan penerapan sistem informasi desa. Kalau saya 24 jam terbuka. Kalau malam Pak Sekdes sampai jam 12 malam itu saya masih on, saya masih memegang HP, masih di depan laptop, dan di sana kesempatan saya membantu teman-teman desa di semua penjuru yang membutuhkan bantuan terkait dengan penerapan sistem informasi desa. Mungkin itu saja Pak Sekdes. Terima kasih banyak Pak Ungang, Mbak Perina. Kurang lebihnya mohon maaf sekiranya ada salah kata. Mungkin itu tidak sengaja dikeluarkan oleh saya sendiri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Jadi walaupun kita bertiga, berempat seperti ini, tetapi bagi saya ini sebetulnya adalah lokomotif untuk menggerakkan OpenSID. Nah, tadi sudah kami catat bahwa ke depan tentu sebagaimana disampaikan Mbak Rina tadi, nanti kita akan berkoordinasi, kita akan merencanakan kegiatan Zoom ke depan itu. Ya, kita mengundang nanti tutor apa yang sehingga tema-temanya itu lebih fokus. Kita jauh hari nanti itu berharap kepada teman-teman. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Saya kira kita cukupkan dulu Mbak Frina, Pak Muhammad ya. Siap. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan ini. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat-sehat selalu Pak Ungang, Pak Muhammad, Pak Sekdes. Sampai jumpa lagi. Siap. Baik, mohon izin saya langsung keluar Zoom. Oke, terima kasih. Siap, Ungang. Yo, siap.